Bai 11, kamu cantik sekali dengan gaun pengantin. Kamu pikir Ziyuan benar-benar mencintaimu? Tentu saja aku mencintainya. Kalau aku tidak mencintainya, harta keluarga Bai, bagaimana bisa semuanya menjadi milikku? Hahaha. Ziyuan. Tidak seperti itu, Ziyuan. Ziyuan, ngapain kamu buang-buang waktu dengannya? Ibunya sudah kita bunuh, tinggal bunuh dia juga. Maka harta keluarga Bai akan menjadi milik kita. Ibuku. Ibuku dibunuh oleh kalian. Bukankah itu Enyu Xiaochen? Dia tentu tidak membunuh ibumu, kami yang melakukannya. Aku salah menuduh Enyu Xiaochen. Dia bahkan mati untukku. Jangan buru-buru. Kamu akan segera bertemu ibumu. Dan Enyu Xiaochen. Hahaha, marah. Tunangan yang kucintai selama 3 tahun, di malam pernikahan bersekongkol dengan selingkuhannya untuk membunuhku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Nona Bai, tidak baik. Nona Bai, Nyonya tidak bisa bertahan. Nyonya tiba-tiba sulit bernapas dan detak jantungnya tidak teratur. Setiap saat bisa berbahaya. Ibuku tidak mati, aku terlahir kembali. Apa yang kamu tunggu? Bibi tidak bisa bertahan. Itu Enyu Xiaochen. Hanya dia yang baru saja datang, pasti dia berniat jahat. Ingin membunuh ibumu. Enyu Xiaochen, kamu tidak mati. Enyu Xiaochen, kamu datang tepat waktu. Hanya kamu yang baru saja datang, pasti kamu yang melakukannya. Diam semua. Dokter Wang. Ini dokter pribadiku, dia bisa memeriksa Bibi. Dalam beberapa menit terakhir, hanya dia yang datang. Bai 11. Dia mungkin pembunuh ibumu. Bisakah dokter dia dipercaya? Dia tentu tidak membunuh ibumu, kami yang melakukannya. Siapa bilang dia pembunuh? Apa? Pertemuan kembali terlalu cepat. Apa yang kamu katakan? Di kehidupan ini, aku akan membuat kalian berdua merasakan neraka. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Aku tidak melakukan apa-apa, ini bukan urusanku. Bukan urusanmu. Kamu ini asisten bagaimana? Bukannya aku suruh jaga ibuku? Hal ini jelas-jelas Enyu Xiaochen yang paling mencurigakan. Camel, kamu memukul Mei Mei buat apa? Bukan aku, sungguh bukan aku, dia itu. Pasti dia yang mengganti obat ibu. Obat? Dokter Wang, cepat lihat ada apa. Obat ini salah, cepat ganti. Nona Bai, Nyonya sudah lepas dari bahaya. Kamu mau apa? Kalau hari ini ibuku sampai terjadi sesuatu, aku akan membuat kalian berdua ikut mati. Bodoh, kita sudah merencanakan ini lama sekali. Hanya karena kau bocorin rahasia, sekarang semuanya hancur. Sekarang Bai 11 sudah khusus menyuruh orang jaga ibunya. Kita tidak ada kesempatan lagi. Kakak Ziyuan, aku juga tidak mau si imut itu. Dia sepertinya tahu kita yang melakukannya. Beberapa hari ini kamu minggir dulu. Aku tidak mau melihatmu sementara. Bai 11, aku tidak akan tinggal diam. Ibu sudah lepas dari bahaya. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Sudah datang, mampir dululah.
Kamu kan sudah berkeluarga, sudah larut malam begini. Tidak baik untukmu. Tidak baik apa? Aku ada perlu minta bantuanmu. Tunanganmu tidak pulang kan? Kalau dia lihat aku. Gimana kamu? Panik apa? Cuma mampir, bukan selingkuh. Pai Shi. Ha. Aneh. Lampu jelas menyala. Tapi kok tidak ada orang? Wahahaha. MU Xiao Chen kan sudah punya tunangan. Kenapa kamu mengizinkannya naik? Dia takut apa sih? Cuma Lu Ziyuan. Kelihatan juga gak apa-apa. Siapa? Bahaya. Benar-benar ketahuan selingkuh. Hancur. Benar-benar hancur. Kakak Ziwan, kamu di mana? Jangan ganggu, aku ada urusan. Bagaimana dengan tugas yang kuminta? Hati-hati. Aku dulunya. Tunggu sebentar, aku benar-benar butuh bantuanmu. Apa katamu? Jadi, maukah kamu membantuku? Mereka berselingkuh. Ingin membunuhku. Bahkan keluarga Bai saja tidak bisa diatasi. Baudao, tenang, tuan muda, tenang. Bai 11 itu sepertinya tiba-tiba berubah, sangat berbeda dari sebelumnya. Dan juga MU Xiao Chen. Aku tidak mau dengar alasanmu. Jika tidak bisa mengatasi keluarga Bai, bersiaplah mati. Halo, Bos Bai. Astaga, apakah itu benar Bos Bai? Kenapa Bos Bai tiba-tiba jadi pintar? Ini keren banget. Anime. Lu Ziyuan. Penderitaan yang kalian timpakan padaku akan kubalas setimpal. Kak Ziwan, kapan kamu akan menendang si jelek itu? Dan menikahiku yang cantik ini? Setelah aku membunuh dua perempuan brengsek itu, keluarga Bai akan menjadi milikku. Saat itu, aku akan menikahimu. Kak Ziwan, aku agak pegal. Tolong pijatkan aku. Pegal di mana? Bai 11, kenapa kamu datang? Kakak Bai 11, jangan salah paham. Aku tadi agak pegal. Kak Ziwan mau memijatkanku. Masih pegal? Kamu. Anime. Apakah aku terlalu memanjakanmu selama ini? Sampai kamu lupa statusmu? Sayang, nanti akan kubuat kamu kapok. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Bukankah kamu akan bertunangan denganku? Kenapa masih setiap hari bersama Anime? Bergaul begitu akrab? Kenapa? Apakah keluarga lu tidak ingin bersekutu dengan keluarga Bai lagi? Kamu cuma asisten kecil, ingat statusmu. Kapan aku bilang mau memijatmu? Kamu yang mendekat sendiri. Aku? Kamu mengacaukan ketertiban perusahaan, setiap hari hanya melakukan hal-hal yang tidak pantas. Segera kemas barang-barangmu, keluar dari perusahaan.
Bai 11, apakah kamu terlalu berlebihan? Mimi, sudah lama menjadi asistenmu, bagaimana bisa kamu memecat begitu saja? Memecat sampah yang tidak pantas. Aku sebagai CEO Bai Group, apakah perlu meminta pendapatmu? Kamu si imut. Kemas barang-barangmu dan pergi. Kamu sih tidak pantas. An Mei Mei, penderitaanmu baru saja dimulai. Beberapa hari lagi adalah hari pertunangan kita. Haruskah kita? Kamu benar. Kita harus membicarakan tentang mas kawin. Mas kawin. Keluarga lu, jangan-jangan dari awal sampai akhir tidak pernah memikirkan tentang mas kawin? Bagaimana? Mau mendapatkan sesuatu tanpa usaha? Masa sih? Jangan lupa, besok adalah hari ibuku melamar. Di Hotel Jingtian. Kakak Ziwan, jangan begitu. Sebentar lagi ibumu dan si imut akan datang. Bai 11, tidak menyangka kan? Hari kakak Ziwan melamarmu, dia sedang di sebelah. Permesrin dan Gengko. Hampir lupa. Masih ada drama bagus ini. Barang yang kamu mau sudah siap. MU Xiao. Apa yang kamu lakukan, MU Xiao? Menunggumu. Kenapa seperti berselingkuh, sembunyi-sembunyi? Apa yang kamu bicarakan? Naik dulu. Ini hasil penyelidikan yang kuminta. Seharusnya berguna untukmu. Nama, An Mei Mei. Hamil muda 3 minggu. Konfirmasi hamil. MU Xiao Chen. Kamu benar-benar menemukan sesuatu yang luar biasa. Dengan bukti-bukti ini, kamu punya alasan yang cukup untuk membatalkan pertunangan. Baik, berikan buktinya padaku, aku akan. Aku membantumu seperti ini, kamu berencana. Bagaimana membalasnya? Membalasmu. Kamu pergi menculik pengantin, aku akan menikahimu. Bibi, kenapa kamu datang? Xiaoxi, ibumu terbaring sakit, pertunangan sebesar ini. Keluarga Bai tidak punya seorang pun yang bisa memimpin. Jangan salahkan Bibi, tidak memberitahumu dulu. Bibiku benar, ini kelalaianku. Xiao 11, kenapa tidak melihat Lu Zeyuan? Dia janji bertemu orang untuk urusan bisnis. Urusan bisnis? Dia tidak tahu hari ini hari apa. Kenapa kamu tidak mengingatkannya? Kalau aku ingatkan, bagaimana aku bisa menangkap basah? Dia di mana? Di ruangan sebelah kita. Kakak Zeyuan, jangan seperti ini, nanti ibumu dan si manis itu akan datang, kalau ketahuan, bagaimana? Mereka di sebelah. Jangan-jangan. Ibu, dia yang menggoda aku. Kakak Zeyuan, kamu, si manis, berani-beraninya menggoda aku. Merusak urusan besar keluarga lu, aku akan kupukul kamu. Maaf, aku tidak akan berani lagi. Ibu, bukannya di sebelah? Kok bisa ke sini? Anak durhaka. Bibi, jangan pukul kakak Zeyuan, ini salahku. Aku yang salah, kamu tidak berhak bicara di sini. Pergi. Aku mengandung anak kakak Zeyuan. Apa? Bibi, Lu Ziyuan sudah selesai urusan bisnis? Bye. Bye, si. An Mei Mei, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudah kuduga, hari lamaran ngapain urusan bisnis. Ternyata di sini selingkuh. Aku tidak.
Kamu tidak. Lalu ngapain kamu di sini? Bibi Gu, An Mei Mei ini berkali-kali menggoda Lu Zeyuan. Dan aku melihatnya. Keluarga lu tidak punya sikap apa-apa? Aduh. Xiao 11, apakah ada kesalahpahaman antara kalian? Mei Mei tadi hanya mengantar teh untuk Lu Zeyuan. Ayah. Bai 11, kamu lupa ya. An Mei Mei adalah orang yang kamu pecat sendiri dari perusahaan. Dia kerja sebagai pelayan di sini. Kenapa Gu Yanli mulai membelanya? Apa dia sudah tahu sesuatu? Ah. Oh, begitu rupanya. Ayah. Xiao 11, tadi kok ribut banget? Bibi, nggak apa-apa. Tadi lagi nangkep si serigala. Serigala? Serigala apa? Bibi, ayo kita ke ruangan sebelah. Pasti semua makanan sudah dihidangkan. Iya, ayo kita makan dulu. An Mei Mei, waktu ngasih makanan ke tamu. Jangan membungkuk terlalu rendah, nanti ketahuan. Payudaramu palsu, nggak bagus. Kamu. Ayo makan. Minta 20% saham kami, Bai 11? Kamu ini serakah banget. Keluarga lu investasi di kota tua, hutang segitu banyak ke kami. Jangan-jangan mau ngemplang? Sudah ku bilang jelas. Mau tunangan? Bayar hutang dulu. Bai 11, uangnya masih di proyek. Nanti proyek selesai, langsung ku bayar. Iya, Xiao 11, kamu dan Zeyuan kan sudah tunangan. Sedikit hutang gak usah dipermasalahkan. Bibi, aku ini direktur Bai Group, urusan bisnis. Harus aku yang putuskan. Aku? 3 tahun hubungan kita, nggak sebanding dengan uang segini? Gimana menurutmu? Apa? Nggak mau bayar hutang? Nggak mau kasih saham juga? Kalau gitu, mending tunangannya ditunda dulu. Xiaoxi. Cuma sedikit saham kok. Kami kasih. Mama. Tante, ternyata kamu yang paling baik ke aku. Uangnya sudah kukasih. Aku mau si Jalang itu mati. Nggak bisa jaga perempuan aja. Kamu bikin aku kecewa. Si Jalang itu dulu nggak kayak gini. Pasti ada yang salah. Nanti dia masuk keluarga lu. Aku hancurin tulang jalangnya. Lihat kamu aja sebel. Kak Shiyuan, Bai Shi Terjebak. Churchback? Terjebak apa? Bukannya kamu selalu ingin menyingkirkannya? Aku bantu kamu. An Mei Mei, dasar bodoh. Harta keluarganya, baik belum aku dapatkan. Aku masih punya saham di keluarganya. Kalau dia mati, bagaimana dengan uangku? Mu Xiao Chen kok belum datang? Aku diculik. Hihi. Cantik juga. Kamu siapa? Aku di mana? Lepaskan aku. Lepasin kamu? Lalu 5 jutaku bagaimana? Aku CEO Bai Group. Kamu mau berapapun, aku bisa kasih. CEO Bai Group? Kamu pikir aku bodoh? Kalau aku lepaskan, pasti kamu lapor polisi. Kamu mau apa? Kamu nggak tahu? Jangan. Makin keras kamu teriak,
makin aku senang, haha. Jangan. Cantik, tenang, aku pasti puasin kamu. MU Xiaochen. Aku gebukin kamu. Berhenti. Jangan pukul lagi. MU Xiaochen. Kamu baik-baik saja, MU Xiaochen? Aku baik-baik saja, jangan khawatir, aku datang menyelamatkanmu. Wajahmu terluka. Luka kecil? Nggak apa-apa. Aku antar kamu pulang. Orangnya dikurung di mana? Di depan. Mu Xiaochen. Kamu kok di sini? Cepat lepaskan tunanganku. Kalau aku nggak lepasin, Baik 11, kamu benar-benar nggak butuh aku. Nggak, aku mau sendirian dulu. Lu Ziwan, An Mei Mei. Selama ini kalian hidup terlalu nyaman. Saatnya kalian merasakannya. Rasa neraka. Keluarga lu di Jiangcheng yang kecil. Apa hakmu untuk membuat keributan? Tuan MU, situasi di kantor pusat grup Dichen di Jinghai berubah. Nyonya Tuan memerintahkan, mohon Tuan kembali ke Beijing untuk memimpin situasi. Urusan Jiangcheng diserahkan kepada kepala cabang untuk ditangani. Beritahu ibuku, aku punya rencana untuk urusan Jinghai. Jangan dia khawatirkan. Baik. Kusuruhmu menyelidiki keluarga lu di Jiangcheng. Sudah ada hasil? Semua datanya ada di sini. Bagus. Menarik. Ternyata di balik keluarga lu, ada dalang di belakang layar. Tuan Lu, ini aku dapatkan dari grup Dichen. Dokumen perencanaan yang dicuri, Satpam. Grup Dichen ternyata berinvestasi di kota film di Jiangcheng. Di masa depan, harga tanah di sekitar sini pasti akan melonjak. Asal aku merencanakan lebih awal. Nanti bisa dapat untung besar. Benar-benar membantuku besar. Benar-benar membantu besar. Kakak Zeyuan, asal bisa membantumu. Mei Mei rela melakukan apa saja. Asal Tuan memberi perintah. Aku An Jiahui siap berkorban untukmu, hahaha. Keluarga Lu akan dapat untung besar, An. Aku tidak setuju melakukan ini. Bye Si. Kamu bagaimana? Kemarin untung aku datang tepat waktu. Kemarin jelas-jelas MU Xiaochen yang menyelamatkanku. Apa hubungannya dengan kamu datang atau tidak? Ini, An Mei Mei. Bukannya kamu melayani teh di hotel. Kenapa sekarang ke keluarga lu lagi? Jangan-jangan pakai payudara palsumu itu menggoda kamu. Sampai dipecat dari hotel. Bye 11 jangan asal menuduh. kamu siapa? Berani mengacau di keluarga Lu? Hati-hati Tuan Lu suruh orang usir kamu. Bye 11, ayah Mei Mei datang untuk urusan bisnis. Jangan ganggu tamu penting. Urusan bisnis. Tamu penting. Lu Ziyuan, kamu pakai cara-cara kotor seperti ini. Bisnis apa yang dibicarakan? Aku bukan satpam biasa. Aku adalah karyawan internal grup Dichen. Informasi ini, aku yang dapatkan sendiri. Dapatkan. Menurutku, ini hasil curian. Camel. Bye 11, kamu si imut yang picik. Kamu cuma tidak suka melihatku membantu kakak Ziyuan, kan?
Berdasarkan apa kamu memukulku? Berdasarkan aku salah satu pemegang saham grup Lu. An Mei Mei. Kamu tidak sopan padaku, satu tamparan untukmu. Sudah sangat bermurah hati. Satpam. Usir mereka berdua. Jangan tarik aku. Jangan tarik aku, si imut. Aku lawan kamu. Ayah. Pai Shi, ini tidak keterlaluan? An Mei Mei. Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Jangan pamer di hadapanku. Untuk menghadapi orang sepertimu, tidak perlu aku yang turun tangan. Ambil 300 yuan ini untuk berobat ayahmu. Agar dia tidak gegar otak dan kehilangan pekerjaan. Ayah, kamu tidak apa-apa? Aku cuma satpam. Bahkan diusir oleh satpam. Si imut ini, dia benar-benar keterlaluan. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Keluarga Lu bahkan bisa menjadi keluarga terbesar di Jiangcheng. Kenapa kamu tidak setuju? Si imut, kenapa tidak ada yang beres dikerjakan? Sampah, cepat bersihkan. Sialan. Maaf. Kakak Ziwan, ayo pergi. Kemarin, CEO grup Dichen meninggal dunia secara tidak terduga di Jiangcheng, rahasia perusahaan dicuri. Proyek pengembangan kota film kehabisan dana. Banyak investor rugi besar. Informasi curian. Kamu juga percaya? Proposalnya ada di sini. Mana mungkin palsu? Bai 11, jangan karena kamu punya prasangka pada An Mei Mei, lalu menyia-nyiakan kesempatan jadi kaya ini. Baik, aku bantu hubungi penanggung jawab grup Dichen. Bai 11, kamu benar-benar pendamping setiaku. Kalau kamu memang mencari kematian sendiri, jangan salahkan aku. Mu Xiao. Lukamu tidak apa-apa, kan? Oh iya? Untuk apa kamu mencari penanggung jawab grup Dichen? Grup Dichen berencana mengembangkan kota film. Lu Zaiwan ingin ikut serta dalam proyek ini. Bukankah keluarga Mu bekerja sama dengan grup Dichen? Aku ingin kamu membantu menjembatani. Kota film. Bagaimana kamu tahu tentang proyek ini? Dengar dari seorang satpam, tidak penting. Bukankah kamu ingin membalas dendam pada keluarga Lu? Nah, proyek ini untuk mereka. Adalah kesempatan emas. Siapa bilang aku membantu keluarga lu? Aku sedang mengantarkan mereka ke liang kubur. Grup Dichen adalah keluarga terkaya di Jinghai. Apa dasarmu mengira investasi mereka akan gagal? Ini sementara belum bisa ku beritahu. Tapi, aku bisa memberitahumu kabar yang lebih mengejutkan. Apa? Presiden grup Dichen akan tewas dalam kecelakaan 2 minggu lagi. Proyek kota film kehabisan dana. Mu Xiao Chen. Jangan terjebak dalam kekacauan ini. Apa katamu? Xiao Chen. Lukamu? Masih sakit? Masuk. Tuan muda, proposal proyek kota film. Benar-benar sudah bocor. Seorang satpam bisa mencuri rahasia sebesar ini? Penanggung jawab di Jiangcheng terlalu lalai. Kamu belum bertemu penanggung jawabnya, mau aku yang pergi? Tidak usah. Mereka sekarang belum perlu tahu keberadaanku. Baik. Presiden grup Dichen akan tewas dalam kecelakaan 2 minggu lagi. Tunggu sebentar, kamu panggilkan dokter keluarga. Aku ingin pemeriksaan menyeluruh. Bibi? Kamu kenapa? Xiao 11, ibumu sudah sadar. Ibuku sudah sadar? Ibu? Kupikir tidak akan bertemu lagi denganmu. Anak bodoh, ibu baik-baik saja. Justru kamu, yang mengambil alih sebagai CEO keluarga Bai, pasti lelah ya? Asalkan masih bisa bertemu ibu. Tidak apa-apa. Dasar anak ini. Ibu dengar dari bibimu, kamu dan keluarga Lu, ada masalah yang tidak menyenangkan. Ibu baru saja sembuh, haruskah aku memberitahunya? Mertua, akhirnya kamu bangun. Mertua, setelah kejadian besar ini, kamu masih bisa sembuh. Mertua,
Keberuntunganmu sungguh luar biasa. Aku juga tidak menyangka akan bangun. Mungkin Raja Neraka belum bermaksud mengambil tulang tua ini. Ibu, kenapa bilang begitu? Mertua, Xiao 11 sekarang adalah pemegang saham keluarga Lu. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Tentang penggabungan. Keluarga Bai tidak pernah bilang mau bergabung dengan kalian. Xiao 11, jangan marah. Ibumu baru bangun, ada beberapa hal. Dengarkan pendapatnya. Penggabungan dua keluarga adalah hal yang baik. Kamu, Mertua, Xiao 11 adalah CEO keluarga Bai. Urusan penggabungan, kamu bisa diskusikan dengan Xiao 11. Ini, ya sudah, kamu baru sembuh, sebaiknya istirahat dulu. Aku datang hari ini, pertama untuk menjenguk mertua. Kedua, untuk membicarakan pernikahan mereka. Bibi, ibuku baru bangun. Urusan pernikahan lebih baik ditunda dulu. Tidak bisa. Pernikahan kalian sudah lama kupikirkan. Kalian sudah tidak muda lagi. Jumat depan kita adakan acara tunangan. Sekalian dilaksanakan. Tempat acara tunangan sudah kupilih. Di Hotel Jinggetian. Mertua, kamu baru bangun, aku tidak ingin mengganggu istirahatmu. Aku pergi dulu. Xiaoxi. Keluarga Lu buru-buru mau tunangan, jelas tidak ada niat baik. Kita hadapi saja. Ibu, soal acara tunangan ini. Jangan khawatir, anakmu sudah punya rencana. Naonya, Beritahu Lu Zeyuan. Jangan main-main di luar. Ibu Bai 11 sudah bangun. Kakak Zeyuan, aku baru saja. kamu masih sempat melakukan hal ini? Ibu si manis sudah bangun. Apa? Benggan? Rekaman CCTV di jalan itu. Sudah dibersihkan semua? CCTV. Seharusnya sudah. Apa maksudnya seharusnya? Sudah atau belum? Aku tidak tahu. An Mei Mei, kamu ingin membunuhku ya? Aduh. Aku sudah cek rekaman CCTV. Semuanya ada di sini. Tapi, yang terekam cuma An Mei Mei. Setengah tahun lalu ibuku tiba-tiba kecelakaan, sampai sekarang belum siuman. Aku selalu curiga ini ulahan mereka. Sebenarnya ada bukti atau tidak, itu tidak penting. Aku cuma butuh alasan saja. Sepertinya kamu sudah punya rencana. Ya. Tapi aku masih butuh bantuanmu. Kemarilah. Keluarga Lu buru-buru tunangan, pasti ada urusan besar. Harta keluarga Bai apa lagi? Cepat bilang. Lu Zeyuan, kumohon jangan seperti ini. Harta keluarga Bai sudah minggir. Sayang. Kalau urusan kota tua tidak beres, kubunuh kau. Aku sampai lupa, masih ada urusan kota tua. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Nak, ayah ketahuan mencuri barang perusahaan. Sekarang perusahaan mau menangkapku, bahkan bilang akan memotong tanganku. Kamu harus bantu ayah ya. Ayah, ini kan perbuatanmu, tidak ada hubungannya denganku. Cari tempat sembunyi dulu deh. Tapi, Pergi ke kota tua. Ayah, ikuti dia, jangan sampai kehilangan jejak. Jangan sampai dia menemukan bukti apapun. Ha. Keluarga Lu benar-benar nekat. Satu gedung utuh. Ternyata cuma bangunan abal-abal. Wah. Sayang. Berani mengacaukan rencana keluargaan. Pergi ke kota tua sendirian buat apa? Kamu memata-matiku? Itu tidak penting, kota tua itu berbahaya. Baiklah, aku kirimkan alamatnya. Kebetulan aku ada hal yang ingin dibicarakan.
cepat juga kamu datang. Mati kau. MU Xiaochen, jangan. Mati kau. Bai 11. Aduh, Bai 11. Kamu bagaimana Bai 11? MU Xiaochen. Kali ini, tidak ingin kehilanganmu lagi. Jangan Bai 11. Bai 11 kamu sadar. Aku di mana? Jangan bergerak kamu terluka. MU Xiaochen, jangan. Matalah. Aku menyelamatkan MU Xiaochen, dia baik-baik saja. Sekretaris Tang panggil dokter. Ja. Bai 11 kamu tahu siapa yang melakukannya. Aku tidak tahu. Tapi aku curiga. An Mei Mei dan Lu Ziyuan. Hanya bisa mereka. Bai 11 kamu baik-baik saja. Kamu imut ini saja tidak bisa membunuhmu. Kamu benar-benar bandel. Kenapa kamu di sini menjauhlah dari tunanganku? Kokak Jiuan. MU Xiaochen, berani-beraninya kamu memukulku. Memukulmu kenapa sampah? Tuanmu. Ini rumah sakit tempat istirahat pasien. Kalau mau berkelahi pergi keluar. Lu Ziyuan. Kamu pergi dulu, aku ingin tenang sebentar. Kenapa aku yang pergi bukan dia? Bai 11, siapa sebenarnya pacarmu? Kalau masih ingin bertunangan denganku, dengarkan aku. Jangan sombong meski kamu sangat menyukainya, dia milikku. 5 hari lagi pesta pertunangan kami. Semoga kamu bisa datang. Kenapa berkelahi? Dia menyuruh orang menikahmu, aku balas 1 pukulan tidak berlebihan. Tak kusangka Tuan MU yang terhormat mau berkelahi untukku. Sekretaris Tang dari grup Dichen. Apa hubungannya denganmu? Kenapa dia begitu sopan padamu? Kami hanya mitra kerja. Mitra kerja. Ada yang disembunyikan dariku. Nanti akan kuberitahu, sekarang ikuti dokter istirahat yang baik. Tuan muda. Masalah Nona Bai bisa diselesaikan dengan mudah. Kenapa tidak mengungkapkan identitasmu? Dia CEO keluarga Bai, aku tidak ingin urusan kami tercampur hal lain. Kamu mengerti tidak? Tapi keluarga Lu terlalu semena-mena. Keluarga Lu. Aku yang akan urus mereka. Direktur Wang datang, silakan duduk. Direktur Liu lama tidak jumpa, semakin muda saja. Silakan duduk, silakan duduk. Kak Ziyuan, Bai 11 si cantik itu. Kenapa belum datang juga? Kalau dia tidak datang, bukannya lebih baik? Kita bisa main yang lebih seru. Kak Ziyuan jahat banget. Hari ini adalah hari pernikahan keluarga Bai dan Lu. Terima kasih semuanya. Siapa penanggung jawab keluarga Lu? Kalian ngapain? Tidak lihat sedang ada tunangan? Keluarga Lu dilaporkan karena membangun proyek abal-abal. Bahkan sampai ada korban jiwa, kami akan bawa pihak terkait. Untuk penyelidikan. Keluarga Lu tidak melakukan hal seperti ini. Kalian salah tempat. Anakku sayang. Baru 20-an tahun. Keluarga Lu terlihat megah di luar. Ternyata melakukan hal seperti ini. Bertunangan dengan orang seperti ini, keluarga Bai benar-benar sial. Benar, usir mereka. Cepat usir mereka. Tante, jangan menangis. Apa yang dilakukan manusia, langit melihat. Selama berbuat jahat, pasti ada yang akan menghukumnya. Kamu bilang apa? Kamu berani memukulku? Memukulmu kenapa? Aku sudah lama ingin menamparmu. Perbuatan buruk yang kamu lakukan, kamu tidak sadar. Maksudmu apa? Kamu si imut. Mohon ikut kami sebentar.
lepaskan aku. Ibu. Aku difitnah, lepaskan. Jangan tangkap ibuku. Aduh. Bai 11, ini mertuamu. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Aku melakukan apa? Kamu si cantik. Kamu berselingkuh dengan Emu Xiaochen. Bukannya hanya untuk harta Kak Zeyuan. Berani sekali kamu mengatakan ini, An Mei Mei. Kamu lupa dengan bayi di perutmu? Kamu bilang apa? Kak Zeyuan pelan-pelan, ada bayi di perut. Dari mana kamu dapat video ini? Ini palsu. Ini palsu, palsu. Bayang di Chezimo, kamu si manis, si manis. Kalian pasangan dewa ini merencanakan kecelakaan untuk membunuh ibuku. Ingin mencaplok aset keluarga Bai. Hari ini, semua yang hadir di sini bisa menjadi saksi untukku. Nenek tua itu jelas-jelas tertabrak sendiri. Kamu berbohong. Ini rekaman CCTV dari TKP, perbuatan kalian. Semua ada di dalamnya. Lu Ziyuan. Sampai sekarang, kalian masih mau membela diri. Keluarga lu demi uang, sampai tega seperti ini, memalukan sekali. Keluarga rendahan seperti ini, harus dihapus dari Jiangcheng. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kalian memfitnahku. Angin mulai berhembus. Keluarga lu harus bangkrut. Yang Master Lu, kerjasama kita lebih baik dibatalkan. Kami tidak mau kehilangan muka, keluarga Liu. Batalkan semua kerjasama dengan keluarga Lu, mulai hari ini. Dan Jiangcheng tidak akan memberikan pinjaman apapun kepada keluarga Lu. Lu Ziyuan, di Jiangcheng sudah tidak ada tempat untukmu. Kakak Zeyuan, kita. Pergi. Kakak Zeyuan, kamu. Si manis, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan sampai seperti ini. Bukannya aku suruh periksa semua CCTV. Dari mana dia dapat bukti? Aku tidak sengaja. Aku bunuh kamu. Ah. Berani sentuh anakku, aku bunuh kamu. Jangan, ayah jangan. Anakku, panggil ambulans, cepat panggil ambulans. Hei, lepaskan anakku. Lepaskan aku, lepaskan anakku. Jia membunuh, tangkap Jia. Hei, Kakak Zeyuan, jangan seperti ini. Cepat panggil ambulans, anak kita. pergi. Tidak tahu dapat bayi dari mana. Bai 11, semua ini ulah An Mei Mei. Tidak ada hubungannya denganku. Lu Ziyuan, kamu tidak benar-benar berpikir. Semua perbuatan kotormu dengan An Mei Mei. Aku tidak tahu, kan? Aku beritahu kamu. Aku menunggu sampai hari ini hanya untuk melihatmu jatuh tersungkur. Si manis. An Mei Mei. Ketika kamu berselingkuh dengan Lu Ziyuan, apakah kamu tidak pernah berpikir akan ada hari seperti ini? Aku bisa beritahu kamu. Sebenarnya tidak ada apa-apa di dalam flash disk itu. Semuanya bohong. Bohong? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. An Mei Mei. Selamat datang di neraka. Sudah lama tidak melihat matahari yang begitu cerah. Bai 11. Di kehidupan ini, akhirnya kau balas dendam. Bai 11, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, pulanglah. Pulang. Apa kau lupa sesuatu? Kau pergi menculik pengantin. Aku akan menikahimu. Apa itu? Kau bilang akan menikahiku. Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Bos Bai, ini laporan terbaru grup. Aneh. Mengapa tidak ada kabar sama sekali tentang grup Dichen? Aku masih menunggu untuk memberikan pukulan terakhir kepada keluarga Lu. Apakah ada berita tentang grup Dichen belakangan ini? Kota ini ramai membicarakan grup Dichen akan berinvestasi di Jiangcheng. Sebuah proyek besar. Mungkinkah CEO grup Dichen tidak mati? Apa aku salah ingat? Apa katamu? Grup Dichen akan membagi proyek kota film separuh untuk kita. An Mei Mei. Untuk apa aku membutuhkan kalian? Bahkan keluarga Bai saja tidak bisa dihadapi. Siapa?
Tuan Yang, kumohon, beri kami kesempatan lagi. Hanya butuh 30 miliar, kami bisa bangkit kembali. 30 miliar? Hahaha. Sayang. Apakah uangku datang dari angin? Tapi Tuan Yang, aku punya proyek yang bisa menghasilkan banyak uang. Ini proyek grup Dichen, apa kau tidak? Tertarik? Apa katamu? Aku menyuap orang dari grup Dichen. Dapatkan separuh kontrak kota film. Jika Tuan yang bersedia meminjamkan uang ini padaku, maka uang yang dihasilkan, Tuan yang cukup bagi kami sedikit saja. Kontraknya disembunyikan di sini. Tuan yang mau buka dan lihat? Sudah tahu apakah yang aku katakan itu benar atau tidak? Gimana Mei Mei? Dia setuju? Mei Mei, kamu benar-benar berhasil. Dengan uang ini, kita bisa bangkit kembali. Pai Shi, kau membunuh anakku. Bahkan jika harus ke neraka, aku akan membawamu bersama. Proyek grup Dichen bernilai 100 miliar. Keluarga bayi kami mendapatkan hak pengembangan senilai 30 miliar. Aku harap semua bisa berpartisipasi. Uangnya kita bagi bersama. Proyek 100 miliar. Ini adalah keberuntungan besar bagi kota Jiang. Keluarga Bai bisa dapat kontrak ini, sungguh hebat. Bawa kontrak palsu, berani jamin ke semua perusahaan di kota? Jaminan. Lu Ziyuan, HMPH, mau ambil bagian dari grup Dichen? Ini seharusnya aku. Mana hakmu? Kontrakmu palsu. Boss Bai jelaskan. Apa yang dikatakan keluarga Lu ini benar? keluarga lu sudah bangkrut. Mana hakmu ikut proyek ini? Lagi pula, kamu punya kontrak. Aku bangkrut atau tidak, urusanku sendiri. Legipula. Siapa bilang aku tidak punya kontrak? Aku bisa buktikan. Grup Dichen sudah bekerja sama dengan keluarga Lu. Wang Jianrong sudah datang. Dia adalah penanggung jawab grup Dichen. Kalau begitu, kontrak di tangan Nona Bai palsu? Nona Bai. Kontrak di tanganmu dari mana? Aku tidak ingat pernah bernegosiasi dengan keluarga Bai. Kamu berani memalsukan kontrak grup Dichen. Keluarga Bai benar-benar cari mati. Ini dari Mu Xiaochen. Kontrak ini hampir sama dengan yang kami berikan kepada Tuan Lu. Tapi lahan yang kami tanda tangani jelas di timur kota. Sedangkan di kontrak Nona Bai, tertulis barat kota. Hahaha. Bai 11, kamu bawa kontrak palsu ini. Berani ajak bos-bos ini kerja sama? Keluarga Bai. Jangan-jangan mau menipu? Nona Bai, kalau kontrak ini palsu, kami tidak ikut. Kami datang untuk cari uang, bukan nonton drama. Nona Bai, kamu harus jelaskan dengan jelas. Kamu percaya begitu saja pada Mu Xiaochen? Apa gunanya? Proyek ini akhirnya jatuh ke tangan saya, Lu Ziyuan. Apakah kontrak ini benar-benar palsu? Tidak mungkin, Mu Xiaochen tidak akan menipuku. Pai Shi, aku bisa memberimu kesempatan terakhir. Asalkan kau berlutut sekarang dan minta maaf padaku. Proyek ini, aku masih bisa bagi sedikit untukmu. Sayang. Berani memukulku? Lihat aku tidak, lihat aku tidak. Berhenti. Mu Xiaochen, kau datang tepat waktu. Kontrak ini kan yang kau berikan ke Bai 11? Kau benar-benar berani ya. Bahkan berani macam-macam dengan grup Dichen. Sekretaris Tang, kenapa kau datang? Wang Jianrong. Lihat apa yang kau lakukan. Aku, apa kau masih tidak mengerti? Siapa yang berdiri di hadapanmu? Bukankah dia hanya Mu Xiaochen dari keluarga Mu? Apakah matamu juga tidak berguna?
Sampai direktur utama saja tidak mengenali? Kau adalah direktur utama. Kau lalai dalam tugas, membocorkan rahasia perusahaan. Menerima suap. Secara pribadi memberikan proyek ke keluarga lu. Mulai hari ini, kau dipecat dari grup. Berikan aku kesempatan lagi, aku salah. Berikan aku kesempatan lagi. Ini semua salahmu. Kau akan membunuhku. Jangan histeris. Dia MU Xiaochen, bukankah dia hanya anak kecil keluarga MU? Masak bisa jadi direktur utama? Kau benar-benar buta. Yang berdiri di hadapan kalian adalah direktur utama grup Dichen. Kepala keluarga MU, keluarga kaya di Jinghai. Mo Chen, tidak mungkin. MU Xiaochen ternyata adalah direktur utama grup Dichen. Bagaimana mungkin? Direktur utama grup Dichen ternyata masih sangat muda. Siapa yang menyangka? MU Xiaochen yang begitu rendah hati di Jiangcheng. Ternyata adalah direktur utama grup Dichen. Keluarga Lu kali ini benar-benar salah langkah. Proyek kota film adalah hadiahku untuk keluarga Bai. Keluarga lu yang sampah seperti ini. Apa haknya bekerja sama dengan kami? Kalian menipuku. Pasti kalian yang menipu. Direktur, ini semua salahnya. Dia yang mencuri kontrakku. Dia, wow enak banget. Aku sudah menanamkan 30 miliar untukmu, kembalikan uangku. Yang Master Yang. Wah, aku benar-benar meremehkanmu. Ambil wangku. Untuk membeli sepetak tanah kosong, ya? Tanah kosong. Ini tidak mungkin. Kamu masih belum mengerti? Kontrak yang diambil Wang Jianrong sudah palsu dari awal. Lokasi kota film selalu di sisi barat kota. Kalian mencelakakanku. Bai Shi. Aku mohon, selamatkan aku. Asal kau mau membantuku melunasi 30 miliar. Aku akan menjadi budakmu. Lu Zaiwan, sampai kau berada di posisi ini. Semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Lepaskan tanganmu, keluarga baik kami. Bukan tempat untuk memelihara anjing. Bawa pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Dua bocah imut ini berani menipu uangku. Yang Master Yang, kami juga tidak ingin seperti ini, kami juga tertipu. Yang Master Yang, cukup bicara, cabut. Kau berhutang 30 miliar padaku. 3 gigi ini. Anggap saja sebagai bunganya. Ampun, Young Master Yang. Hahaha, Boka Emet. Apa? kalian minum teh yang kubuat. Apa maksudmu? Aku bilang, kalian minum teh yang kubuat. Hahaha. Mai. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Kudengar kau menghabiskan 30 miliar itu. Lalu kau racuni teko air mereka. Kau membunuh mereka semua. Bagaimana dengan kita? Kita akan dipenjara. Bodoh, kau sudah menghabiskan uangnya. Masih ada jalan keluar? Kalau tidak membunuhnya. Mau bayar dengan nyawamu? Enggan, Sempa. Ikut aku ke suatu tempat. Kemana? Ke keluarga Bai. Aku akan membunuh si manis itu. Proyek kota film Bos Bai. Investasi awal sekitar 10 miliar. Proyek abal-abal yang ditinggalkan keluarga Lu. Kami juga sudah mulai membangun kembali. Bagus. Mau makan siang apa hari ini? Mau makan bersama? Tidak, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku belum berterima kasih padamu karena menyelamatkanku. Aku hampir lupa, yang Master MU dari grup Dichen yang terhormat. Diselamatkan olehku. Harusnya berterima kasih padaku dengan baik. Kalau begitu aku pertimbangkan dulu.
An Mei Mei. Bai 11, kau harus cepat. Kalau tidak, kau bisa menunggu untuk mengurus jenazah ibumu. Bai 11, aku sangat penasaran. Apa yang akan kau lakukan, anak yang sangat berbakti ini? Apa yang kalian lakukan? Jangan sakiti Bai Siku. Bunuh atau siksa aku saja, jangan dia. Jangan buru-buru. Kalian berdua, ibu dan anak, tidak ada yang bisa lari. Hari ini aku akan mengantarkan kalian. Keskivi koneraka. Keskivi koneraka. Bai 11, kau akhirnya datang. Di mana ibuku? Di mana ibuku? Ibu. Lu Zeyuan. Apa yang kalian lakukan pada ibuku? Bai 11, kalau kau ingin menyelamatkan ibumu, aku kasih kesempatan. Lompat dari sini. Kalau tidak, kau hanya bisa menunggu untuk mengurus ibumu. Terlahir kembali, tidak menyangka aku menghadapi akhir yang sama. Tentu saja aku mencintainya. Kalau aku tidak mencintainya, harta keluarga Bai, semua jadi milikku. Ibu, maafkan aku. Mu Xiao Chen. Selamat tinggal. Mu Xiaochen, kau datang tepat waktu. Kekasihmu sebentar lagi mati. Biarkan dia mati di depanmu. Kau pasti sangat menderita. Hahaha, Bai 11, jangan dengarkan dia. Tadi sudah kuselamatkan. apa? Ah, An Mei Mei, apa yang kau lakukan? Cepat bunuh si manis ini. Si tua itu sudah diselamatkan. Lu Ziyuan, kau. Ibuku. Ibuku baik-baik saja. Sayang, aku akan membunuhmu. Bai 11. Xiao Chen. Lihat bagaimana kau mengacau. An Mei Mei, bukankah kau bilang akan membunuh? Si manis ini, kenapa dia belum mati? Lu Ziyuan, kau berani membiarkan si tua itu kabur. Dasar sampah. Kau berani bicara? Kalau bukan karena kau, aku tidak akan sampai seperti ini. Ini semua salahmu. Kau yang menghancurkan keluargaku. Kau. Aku bunuh kau, aku. Kau berani. Ah. Bai Shi, anakku, kekasihku. Semuanya hilang. Sekarang, giliranmu. Hahaha. An Mei Mei, tenanglah. Merunduklah. Kenapa kau tidak merunduk? Aku sudah tidak punya penyesalan lagi. Di hidup ini, ada yang menyayangi, ada yang mencintai. Ini semua salahmu. Aku bunuh kau, aku bunuh kau. Pai Shi. Ini semua perbuatan An Mei Mei, tidak ada hubungannya denganku. Sedangkan aku, Bai. Pai Shi. kenapa? Dia? Siapa? Kenapa aku di sini? Apakah aku mati lagi? Kenapa pria di depanku ini terasa familiar? Kenapa aku merasa seperti ini? Seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Siapa kau? Apa aku mengenalmu? Mu Xiao Chen.
Putriku, ada apa? Kau baik-baik saja? Bagaimana dengan Xiao Chen? Dokter, anakku. Dokter, bagaimana kondisi anakku? Dia baik-baik saja, kan? Pasien mengalami kerusakan otak, kondisinya sangat tidak stabil saat ini. Setiap saat bisa membahayakan nyawa. Ah, nyonyamu. Bibi, Xiao Chen pasti akan baik-baik saja. Pasti baik-baik saja. Kamu adalah bayi 11. Kamu telah membuat anakku seperti ini. Kembalikan anakku. Bibi, maaf. Jika ada sesuatu pada anakku, keluarga Bai akan hancur. Sekarang aku tidak ingin melihat kalian. Sekretaris Tang, usir mereka. Nona Bai, tolong kalian pergi dulu. Xiao 11, jangan terlalu khawatir. MU Xiao Chen tidak akan apa-apa. Ibu. MU Xiao Chen menyelamatkanku. Xiao 11, ibu memberitahumu, keluarga kaya seperti MU bukanlah yang bisa kita lawan, menurut ibu. Setelah Xiao Chen sadar, kalian sebaiknya. Ibu, apa yang kau bicarakan? Sekarang bukan waktunya untuk ini. Aku hanya berharap Xiao Chen cepat sadar. Ibu khawatir aku baru keluar dari sarang serigala, masuk ke mulut harimau. Sekretaris Tang, bagaimana kondisi Xiao Chen? Nyonya tua sudah memerintahkan, tidak mengizinkanmu menjenguk tuan muda. Aku hanya ingin melihatnya, aku tidak akan mengganggunya. Sekretaris Tang. Perintah Nyonya tua, aku juga tidak berani melanggar. Nona Bai, tolong pulang saja. Kakak Xiao Chen, biar aku membersihkan dahimu. Siapa dia? Kenapa kamu datang? Bibi, aku sudah membersihkan badan kakak Xiao Chen. Kamu tidak perlu repot. Bibi, siapa dia? Nyonya tua MU, aku hanya ingin melihat Xiao Chen, tidak ada yang lain. Kamu sudah membuat Xiao Chen seperti ini, belum cukup? Apalagi yang kamu inginkan? Aku beritahu kamu, anakku, bukan urusanmu untuk khawatir. Jadi kamu adalah Bai 11, kamu yang menyakiti. Kakak Xiao Chen. Keluarga Bai dan keluarga MU memang sangat berbeda. Jadi, harap kamu tahu diri, jauhi anakku. Bibi, Xiao Chen pasti akan melewati ini. Beberapa hari ini denganmu di sini, Bibi sangat terbantu. Xiao Chen kami, denganmu merawatnya, Bibi tenang. Bibi, aku dan Xiao Chen tumbuh bersama. Dari kecil sampai besar dia yang merawatku, sekarang dia bermasalah. Aku merawatnya adalah hal yang wajar, kamu benar. Kalian tumbuh bersama sejak kecil, dan kamu adalah calon menantu yang kupilih untuk Xiao Chen. Di masa depan, Xiao Chen kita. Aku serahkan padamu ya. Bibi, bagaimana kalau kakak Xiao Chen tidak setuju? Perkawinan adalah perintah orang tua dan perjodohan, urusan pernikahan Xiao Chen. Tentu saja aku sebagai ibunya yang memutuskan. Terima kasih, Bibi. Lagi pula keluarga Shen dan MU sudah lama bersahabat. Aku tenang kalau kamu yang membantu Xiao Chen. Bibi, aku akan bantu kakak Xiao Chen dengan baik. Kamu memang pintar dan baik hati, tapi aku harus mengingatkanmu satu hal. Apa itu? Anakku ini selalu dikelilingi wanita-wanita tidak jelas. Sebagai calon menantu keluarga MU, kamu tidak boleh membiarkan wanita-wanita rendahan ini. Mirba Pesisimo. Tentu saja, selama aku masih ada, si bayi itu. Jangan harap bisa mendekati kakak Xiao Chen. Nah, baru seperti calon menantu keluarga MU. Bye. Anakku sudah bangun. Bye 11. Xiao Chen. Bos Bai, ada masalah. Ketua Jin dari Asosiasi Bisnis Jiangcheng ingin membatalkan kerjasama dan mengambil kembali gedung kantor kita. Apa katamu? Maaf Nona Bai, mulai hari ini gedung ini Tidak disewakan lagi untukmu. Aku harap grup Bai pindah dari sini dalam 3 hari.
Apa maksudmu? Jangan-jangan keluarga baik sudah menyinggungmu? Bukan menyinggung, tapi kalian mengusik orang yang tidak seharusnya. Aku juga tidak mau terkena imbasnya. Kami mengusik siapa? Tolong. Ketua Jin jelaskan dengan jelas. Orang yang tidak seharusnya kau usik adalah aku. Nona Shen. Kerja bagus, pergilah dulu. Jadi ternyata kamu. Aku belum sempat memperkenalkan diri. Aku Shen Jiani, putri keluarga Shen dari Jinghai. Juga tunangan Mu Xiao Chen. Aku belum pernah dengar. Mu Xiao Chen punya tunangan. Jangan-jangan ini julukanmu sendiri? Julukan? Menyerapmu? Ketahuilah, ini adalah keputusan Ibu Mu untuk Xiao Chen. Tidak seperti orang tertentu, yang bahkan tidak pantas memandangnya. Untuk Mu Xiao Chen, lebih baik kamu lupakan saja. Keluarga kaya seperti Mu tidak cocok untuk orang rendahan sepertimu. Menurutmu kenapa aku harus mendengarkanmu? Apa hakmu percaya atau tidak, keluarga Shen bisa membuat keluarga baik bangkrut dalam 3 hari. Bangkrut total. Besar sekali mulutmu. Kalau begitu, coba saja. Xiao 11, apa maksudnya ini? Kudengar grup perusahaan baik kita. Bahkan gedung kantor pun sudah diusir. Keluarga Shen datang dengan gencar, memonopoli semua gedung perkantoran di Jiangcheng. Ini. Xiao 11, kamu adalah CEO baik grup, kami para senior. Tidak akan mengganggu keputusanmu. Apa kamu sudah punya ide? Naga kuat tak bisa mengalahkan ular lokal, apalagi hanya keluarga Shen. Aku punya cara untuk menghadapinya. Xiao 11, kamu harus pikir matang-matang, keluarga Shen adalah keluarga kaya di Jinghai. Jika gagal, yang akan dihadapi Bai Group adalah bencana besar. Apa kata dokter? Dokter bilang kondisi yang master sudah stabil. Dia seharusnya akan sadar dalam beberapa hari ini. Syukurlah. Ibu, apakah kamu benar-benar berniat membiarkan keluarga Shen menekan keluarga baik sebelumnya, yang mastermu? Dia selalu. Kamu pikir aku suka dengan gadis keluarga Shen itu? Sangat menyukainya? Keluarga Shen dan keluarga Mu sudah bermusuhan selama bertahun-tahun. Lebih baik punya satu keluarga daripada satu musuh. Ya. Kamu tidak perlu khawatir, aku punya cara. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi di pelabuhan Tianhai sekarang? Ketua Chen sangat mendukung kita untuk mengambil alih pelabuhan Tianhai. Hanya saja, Apa? setiap kali akan menandatangani kontrak dengan Ketua Chen, dia selalu mencari alasan untuk menunda. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Chen Xiangyan ini. Apa maunya? Apakah karena Xiao Chen tidak ada, kita dan Chen Xiangyan tidak bisa bernegosiasi? Proyek pelabuhan Tianhai bisa kuselesaikan untuk keluarga Mu. Kamu? Ketua Chen Xiangyan tidak mau menandatangani kontrak dengan keluarga Mu. Karena takut keluarga Mu akan melahap pelabuhan Tianhai. Tanpa menyisakan sedikit pun untuk keluarga Chen. Asalkan keluarga Mu rela memberikan sebagian pelabuhan Tianhai. Masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Mengapa aku harus percaya padamu? Ibu hanya perlu menelepon Ketua Chen. Dan kamu akan tahu jawabannya. Grup Gicheng kembali mengalami kemunduran. Proyek pelabuhan Tianhai dikontrak bersama oleh keluarga Shen dan keluarga Chen. Di kehidupan sebelumnya setelah Mu Xiao Chen meninggal, proyek pelabuhan Tianhai juga direbut oleh keluarga Shen. Ini menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan grup Gicheng. Ketua Chen setuju, dia bilang sangat menantikan kerja sama dengan grup kita. Kamu mundur dulu. Baik. Tak kusangka kamu punya cara, tapi... Kamu pikir begini bisa membuatku senang? Bibi, kurasa Anda salah paham, aku bukan datang untuk menyenangkan Anda. Aku datang untuk urusan bisnis. Bisnis? Bisnis apa? Keluarga baik seperti kalian punya kemampuan apa untuk berbisnis dengan keluarga Mu? Bibi, jangan bicara terlalu cepat. Setidaknya, lihat dulu proposalku. Pelabuhan Tianhai punya potensi tak terbatas, 7 hari lagi akan menjadi pelabuhan perdagangan khusus. Proposalku sangat detail. Keluarga Mu pasti tidak punya alasan untuk menolak. Proposal ini dibuat dengan sangat sempurna. Tapi dari mana kamu tahu pelabuhan Tianhai akan jadi pelabuhan khusus? Aku punya cara untuk mengetahuinya. Ketua Chen Xiangyan menolak alasan kalian, tentu juga punya cara untuk mengetahuinya. Urusan pelabuhan Tianhai. Proposal ini sangat penting untuk keluarga Mu. Kami tidak bisa menolak, sebutkan syaratmu. Pertama, aku ingin bertemu Mu Xiao Chen. Bisa.
Tak kusangka dia setuju begitu cepat. Kedua, keluarga Shen memonopoli semua gedung perkantoran di Jiangcheng. Tujuannya untuk mengusir keluarga Bai dari Jiangcheng, menurutku. Beberapa gedung grup di Cheng ini cukup luas. Aku ingin kalian meminjamkan beberapa lantai untuk kami bekerja. Bisa. Nona Bai, kamu luar biasa. Bisa membuat nyonya tua begitu terkesan, kamu benar-benar. Idolaku. Sebenarnya hanya trik kecil saja. Bagaimana kondisi Xiao Chen? Tuan muda sudah lepas dari bahaya maut. Dokter bilang dia akan segera pulih. Bai 11. Kamu baru saja bangun. Seharusnya beristirahat. Anmei dan yang lain tidak akan muncul lagi. Selama Bai 11, aku sepertinya baru saja bermimpi, merasa seperti berada di jurang yang dalam, di mana tidak ada yang bisa dilihat. Aku juga merasakan hal yang sama. Emu Xiao Chen, setelah melewati semua ini, sepertinya aku sudah mulai menyukaimu. Emu Xiao Chen, sebenarnya aku. Kakak Xiao Chen, kamu sudah bangun? Kok bisa kamu? Kenapa kamu di sini? Bukannya Ibu Emu melarangmu masuk? Kebetulan sekali, dia baru saja berubah pikiran hari ini. Kakak Xiao Chen, akhirnya kamu bangun. Aku sangat khawatir belakangan ini. Aku pikir kamu tidak akan pernah bangun lagi. Kamu. Siapa? Kakak Xiao Chen, kok bisa kamu tidak mengenali Jiani? Aku Jiani, yang tumbuh besar bersamamu. Apa yang terjadi? Emu Xiao Chen tadi bukan mati. Baik-baik saja. Maaf, sepertinya aku sedikit kehilangan ingatan. Tidak ingat siapa kamu. Tapi tolong keluarlah dulu. Karena aku dan istriku. Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Istri? Oh, Nona Shen, Emu Xiao baru saja bangun. Sepertinya dia butuh istirahat. Bagaimana kalau Anda pulang dulu? Oh, Kakak Xiao Chen, kamu punya istri dari mana? Apa otakmu juga? Tidak sadar? Kok bisa begitu? Aku Jiani, kakak Xiao Chen. Nona Shen, tolong keluarlah dulu ya. Ayo pergi, jangan ganggu istirahat Emu Xiao. Kakak Xiao Chen. Ayo pergi. bagaimana aktingku tadi? Siapa istri kamu? Aku mau pergi. Kamu mau apa? Aku baru saja sembuh, kamu langsung mau pulang. Sedih sekali hatiku. Baiklah, Tuan Muda MU, aku akan menemanimu di sini. Tidak perlu tidur di rumah sakit, aku tidak nyaman. Bawa aku pulang. Tidak bisa. Jangan bilang sekretaris Tang, dengar? MU Xiaochen, kamu baru saja sembuh. Seharusnya beristirahat. Kalau ibumu tahu, aku membawamu pulang, dia pasti akan marah besar. Bawa aku pulang. Aku terluka karena kamu. Sudah seharusnya kamu yang merawatku. Aku. Dulu aku harus menarikmu untuk pergi. Sekarang kamu malah menempel terus, ya? Dulu kamu punya keluarga, tapi sekarang... Bukan. Sekretaris Tang, Xiao Chen, ada apa ini? Kamu harus menyuruh dokter memeriksa otaknya. Sekretaris Tang, kenapa sih? Apa. Aku pasti akan menyuruh dokter memeriksa otaknya lebih teliti. Kalau tidak ada urusan lain, lebih baik pulang dulu. Rumahmu memang nyaman. Kamu bilang, apa hubunganmu dengan Shen Jiani? Kenapa dia bilang dia tunanganmu? Tunangan? Bukan kamu? Jangan banyak bicara. Tidak ada hubungannya, jangan cemburu. Siapa yang cemburu? Aku cuma bertanya saja. Benar-benar tidak ada hubungannya. Sejak kecil dia selalu menempel padaku, aku padanya. Sama sekali tidak ada perasaan. Nah, baru benar. Kamu tinggalkan Xiao Tang di sana begitu saja. Tidak peduli hidup matinya dia?
Tidak apa-apa, seharusnya tidak mati, dia kan sekretaris. Kemampuan menahan tekanan mentalnya seharusnya bagus. Nyonya, hari ini. Aku tidur di mana? Perjanjian 3 pasal. Kamu tidur di sini, tidak boleh masuk ke kamarku. Dan jangan panggil aku nyonya, aku bukan nyonyamu. Tidur terpisah. Nyonya. Kewaspadaanmu padaku sangat tinggi. Emu Xiaochen, ada apa ini? Apa benar otaknya rusak karena jatuh? Jangan macam-macam, baik-baik saja, cepat tidur. Tidur? Tidak mandi dulu? Aku sudah bersih, tidak perlu mandi. Bisakah? Kamu siapkan baju untukku? Kamu. Bagaimana? Kamu lepas di dalam saja. Ya ampun. Malu banget, benar-benar malu. Tidak bisa. Aku harus mempertahankan dengan mati-matian. By 11, aku sudah mandi. Tidak boleh, ini kamarku, kamu tidak boleh masuk. Aku kepala agak pusing. Emu Xiaochen. Sudah kubilang dari tadi, seharusnya kamu tetap di rumah sakit. Tidak usah keluar. Kamu mengunciku di luar, takut aku masuk dan melakukan sesuatu ya? Ganteng sih ganteng, cuma tidurnya kayak babi mati. Bu, kenapa enggak ngurusin Shechen? Dia baru aja bangun. Tubuhnya belum pulih, udah kabur keluar. Yang lebih parah, dia malah pulang sama si bayi itu. Kalau si bayi itu berniat jahat, gimana? Apa artinya berniat jahat? Ini? Jani, katanya keluarga Shen mau masuk proyek Jiang Cheng. Bener nggak? Iya, Bu. Keluarga Shen mau ngusir si Jiang Cheng sekarang semakin berkembang. Keluarga Shen juga mau ambil kesempatan, bagi-bagi rezeki di sini. Jadi, wajar aja ada gerakan. Bu, enggak usah khawatir. Oh, Bu, aku pasti. Baisi, kamu kok di sini? Bu, aku duluan ya. Bu. Sayang, pakai cara apa kamu bisa masuk? Ini rumah Emu. Awas pun suruh satpam usir kamu. Usir aku? Shen Jiani. Kamu memang polos. Keluarga baik udah kerjasama dengan keluarga MU. Mulai sekarang, kantor kita ada di gedung ini. Masa mau usir kita? Apa? Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih sama kamu. Kalau bukan karena bantuanmu, mana bisa dapat tempat bagus kayak gini? Bos bye. Hai. Lihat tuh. Itu dia, tuh. Dia beli semua gedung kantor di Jiangcheng. Cuma buat usir grup Bai. Dasar sugih banget, suka pakai perhiasan emas. Kalung yang dia pakai itu asli nggak sih? Siapa bilang kalungku palsu? Sini. Shen Jiani, mending kamu pergi. Memalukan banget di sini. Aku aja nggak tega liatnya.
Yang Bashok Yogo, aku bisa usir keluarga Bai. Sekali, bisa usir 2 kali. Shenjiani, ini kerjasama grup Bai. Dengan MU. Yakin mau begitu? Keluarga MU? Dasar nggak tahu malu. Cuma kumpulan orang nggak jelas kayak kalian, berani kerjasama dengan MU? Percaya atau nggak, terserah. Bai Si, aku udah tahu. Pei lebih Hontian Hai, kan? Selama keluarga Shen masih ada, proyek ini nggak akan jalan. Look who. Si imut ini, gimana caranya? Memindahkan perusahaan ke pelabuhan Tianhai milik keluarga MU. Kenapa nama ini terdengar sangat familiar? Tidak, aku tidak boleh terus seperti ini. Kakak Xiao Chen sekarang mengabaikanku. Jika aku tidak mengusir si imut Bai 11 itu keluar, status sebagai nyonya muda keluarga MU akan direbut olehnya. Ayah, aku butuh bantuanmu. Siapa ini? Kok belum pernah lihat? Sepertinya CEO keluarga Bai. Tapi, dengan kemampuan apa mereka bisa ikut serta dalam proyek pelabuhan Tianhai? Ini kan, adu strategi antara keluarga besar Jinghai. Keluarga Bai, katanya. Mereka kan keluarga yang diusir dari gedung perkantoran. Mereka sudah berani menyakiti hati keluarga Shen di Jinghai. Halo semua, saya Bai 11, CEO grup Bai. Hari ini mewakili Ketua Chen Xiangyan untuk menjelaskan blueprint masa depan pembangunan pelabuhan Tianhai. Setelah saya selesai, Ketua Chen Xiangyan akan datang sendiri umumkan keputusan akhir proyek pelabuhan Tianhai. Terima kasih. Bagus, bagus sekali. Presentasi Nona Bai. Luar biasa. Pantas Ketua Chen mempercayakan presentasi ini. Memukau, sangat memukau. Presentasi terhebat yang pernah kudengar. Hank Kirken, Nenek MU, proposal keluarga MU sangat mengesankan. seperti kata Ketua Chen. Ngomong-ngomong, Ketua Chen, bagaimana dengan proyek ini? Tentu diberikan ke keluarga MU. Kalian handle dengan baik. Saya percaya. Baik. Xiao Chen, ada apa? Aku turun dulu. Hank Kirken, Kalian ngapain? gimana, Bai Shi? Sekarang tahu, akibatnya menyakiti hati keluarga Shen kami? Shenjiani, mungkin kau tidak sadar. Kesalahan apa yang diperbuat, tapi yakin sekali. Kau akan menyesal. Many Yiso? Bai Shi, Kau Piker. Hanya orang-orang di sini, keluarga Shen akan takut. Shenjiani. Kalau tidak berhenti, keluarga Shen bisa hancur di tanganmu. Kakak Xiao Chen, kenapa kakak di sini? Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Ketua Chen, Bibi MU, Xiao Chen, kalian. Kenapa kalian ada di sini? Kau menjebakku. Shenjiani, aku sudah memberitahumu sejak lama. Proyek pelabuhan Tianhai adalah milik keluarga MU, hanya saja kau tidak percaya. Tindakan keluarga Shenmu sangat membuat dunia bisnis Jiangchen kecewa. Ketua Chen, aku tidak sengaja. Sayang, tidak peduli kau sengaja atau tidak. Ini semua ulah keluarga Shenmu. Mulai sekarang, keluarga Shenmu jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun dari dunia bisnis Jiangchen. Ketua Chen. Jiani, lain kali pikirkan matang-matang sebelum bertindak. Jika ingin menjadi menantu keluarga MU, hanya mengandalkan emosi. Itu tidak cukup. Xiao Chen. Shenjiani, kau kalah. Ayah. Cepat pulang bersamaku. Bahkan seorang wanita dari keluarga Bai Jiangcheng pun tidak bisa kau atasi. Memalukan keluarga Shen. Ayah, Musau Shinji. Dia sama sekali tidak peduli padaku, dia aku. Kali ini kau membuat keluarga Shen menderita kerugian besar. Bodoh. Keluarga Bai yang kecil pun berani menindas kita. Jika aku tidak memberinya pelajaran, di mana letak harga diri keluarga Shen?
Ini adalah data by 11. Aku memberimu kesempatan terakhir, jika kau masih gagal. Kau bisa pergi dari rumah ini. Bai Shi. Ternyata, masa lalumu begitu buruk. Rencana yang kau buat untuk keluarga MU sangat bagus. Aku sangat puas. Ini imbalan untukmu. BBMU, dalam bisnis kita saling membutuhkan. Tidak perlu bicara tentang imbalan. Saling membutuhkan? Anakku sekarang tinggal di tempatmu. Kebutuhanmu juga terlalu banyak. Uang di kartu ini cukup untuk keluarga Bai menghambur-hamburkan seumur hidup. Tolong tinggalkan anakku. BBMU, anakmu tinggal di rumahku. Bukan karena aku meminta. Selain itu, aku tidak mau uang dari keluarga MU. Kau memang sangat baik, tapi aku ingin menasihatimu. Kau dan Xiao Chen tidak cocok. Urusan keluarga kaya bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Jadi, aku harap kau berhati-hati. BBMU, bagaimanapun juga, pernikahan MU Xiao Chen harus diputuskan olehnya sendiri. Kamu benar-benar ingin aku jelaskan? Lihat, apa ini? Pembatalan pernikahan, kasus pembunuhan, dan tunangan. Semua ini sudah menjadi masa lalu, semua ini. Xiao Chen juga sudah tahu. Tahu? Xiao Chen tidak mengerti seluruh Jinghai. Keluarga terpandang di Jiangchen, dia juga tidak mengerti. Jika kamu menikah dengan keluarga MU, itu sungguh merusak reputasi keluarga MU. Sepertinya aku tidak pernah bilang. Aku akan menikah dengan MU Xiao Chen. Dan juga keluarga MU. Apakah terlalu hebat? Aku tidak pernah berpikir. Untuk menjadi nyonya keluarga MU, juga tidak ingin menjadi burung kenari dalam sangkar. Kalau kamu tidak menyambutku, maka tidak perlu lagi kita berbicara. Sekretaris Tang, panggil MU Xiao Chen kembali. Dia sudah istirahat terlalu lama. Banyak hal di grup. Sudah saatnya dia kembali menanganinya. Hal yang harus ditangani keluarga Bai semakin banyak. Ibu MU Xiao Chen ini benar-benar bukan orang yang mudah. Xiao Liu, Lao Zong, mana mereka? Mereka semuanya sudah pergi. Kamu siapa? Nona Bai, aku diperintahkan oleh Tuan MU untuk memintamu meninggalkan Jiangcheng. Apa maksudmu? Grup MU sudah mengakuisisi semua saham keluarga Bai. Sekarang grup Bai sudah tidak di bawah kendalimu. Karyawan di perusahaan adalah Ini surat pengunduran diri mereka semua. Mulai hari ini, grup Bai hanya tinggal Nona Bai sendiri. tidak mungkin. Mereka tidak mungkin mengkhianatiku. Nona Bai, mohon tinggalkan Jiangcheng. Ini keinginan MU Xiao Chen. Atau keinginan nyonya MU? Tentu saja, keinginan Tuan MU. MU Xiao Chen. Ini benar-benar keinginanmu? Ya, Xiao Chen. Keluarga MU juga tidak ingin karena masalah pelabuhan Tianhai. Uang habis, akhirnya bangkrut. Hanya dengan kerja sama grup Shen MU kita bisa melewati krisis ini. Shen Dongshan, Tian Zinan. Kalian berani sekali, berani mengulurkan tangan ke keluarga MU. MU Xiao Chen, tidak kusangka. Kau orang seperti ini. Bos Bai. Kau datang untuk apa? Bos Bai, aku datang untuk menjelaskan. Tak perlu jelaskan lagi. Ini semua salahku sendiri. Bos Bai, aku hari itu lihat Shen Wah. Pertunjukan perpisahan yang mengharukannya. Mulai hari ini, kau akan meninggalkan Jiangcheng, bukan? Aku pergi atau tidak, apa urusanmu?
Kau pergi dulu. Bai 11, aku datang hari ini untuk memberitahumu kabar gembira. Besok malam jam 10, ayahku akan melamar MU Xiaochen secara langsung. Beberapa hari lagi, aku akan menjadi nyonya MU. Kau jadi nyonya MU, aku jadi CEO keluarga Bai. Kita tidak saling ganggu. Kenapa kau menyerang karyawanku? Kau benar-benar naif, tidak saling ganggu. Kau merugikan keluarga Shen begitu besar. Kau pikir kami akan diam saja? Aku datang hari ini untuk memberitahumu, grup Bai. Keluarga Bai, semuanya hancur. Aku Shen Jiani, menghukum mati kariermu, keluargamu, dan cintamu. MU Xiaochen. Mungkin di kehidupan ini, kita seharusnya tidak bertemu lagi. Pergilah. Bai 11. Tunggu aku. Nona Bai, grup Bai dalam sehari menghadapi pembubaran. Bagaimana perasaan Anda? Nona Bai, apa hubungan kematian Tuan Lu Siwan? Nah, ada yang bilang Anda berakhir keluarga MU. Untuk menjual perusahaan dengan harga bagus, benarkah? Bos Jin, bisnis keluarga Bai yang tersisa di Jiangcheng. Serahkan pada kalian. Nona Bai, Anda menyerahkan bisnis pada kami. Sungguh menghargai keluarga Jin. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Nona Bai, Ada apa? MU Shao akan meninggalkanmu, tapi aku tidak. Tolong hormati saya. Wah, kamu pikir kamu masih barang bagus ya? Xiao Chen, hanya dengan kerjasama antara keluarga Shen dan MU. baik di Jinghai maupun Jiangcheng, semuanya akan menjadi milik kita. Kakak Xiaochen, sudah larut, antar aku pulang ya. Sekretaris Tang, ambilkan kunci. Kakak Xiaochen, aku ingin kakak yang antar aku. Baik, tunggu di bawah ya. Kakak Xiaochen, kakak baik sekali. Wah, siapa ini? Bukannya ini Bai 11? Kenapa bisa jadi seperti ini? Mau pergi kemana? Nona Shan. Oh, ternyata kamu. Bagus, lanjutkan. Aku bantu pegang dia. Sayang, kamu pantas dapat ini. Anakku, ini. Kakak Xiaochen, kakiku sakit. Bai 11, kamu. Kakak Xiaochen, wanita jahat ini membuatku jatuh, ingin membunuhku. Ya, dia ini yang menggodaiku. Bahkan ingin mendekatiku. Pergi. Ja. Bai 11, lihat dirimu sekarang. Seperti anjing terlantar. Xiao Chen, dia berani memukul anakku. Ini tidak bisa dibiarkan. Iya, Kak Xiaochen, dia tadi ingin membunuhku. Kamu tidak akan memberinya pelajaran? MU Xiao Chen, apa yang kamu tunggu? Kamu masih ingin melindunginya? Bai 11, kamu minta maaf. Pada Shen Jiani. Minta maaf. MU Xiaochen, kamu benar-benar memintaku minta maaf? Minta maaf? Aku, putri keluarga Shen, cukup dengan minta maaf? Bisa selesai begitu saja? MU Xiaochen, kamu sangat mengecewakanku. Sudah. Karena Kak Xiaochen sudah bicara, hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Tapi setelah ini, jangan muncul di hadapanku lagi. Kalau tidak, setiap ketemu, akan kupukul, anjing terlantar. MU Xiaochen, apakah ini sepadan? Untukmu? Xiao Chen, pantas menjadi menantu yang dihargai keluarga Shen. Untuk orang seperti ini,
Jangan lembut, MU Xiao, mau tidak? Kakak Xiao Chen, kita pulang ya. Nona kecil. Pergi sana. AI, AO. Dasar cewek galak, cepat habisi dia, cepat. Pergi. Bai 11. MU Xiao Chen, aku tidak butuh belas kasihanmu. Jauhi aku. Aku mohon, jangan ikuti aku lagi. Bahkan tanpa kamu, aku bisa hidup dengan baik. Kamu tetaplah jadi CEO MU. Bai 11, aku mencintaimu. Kamu mau apa? Kamu pulang denganku, aku tidak mengizinkanmu menolak. Bai 11, maafkan aku. Ada beberapa hal, tidak seperti yang kamu pikirkan. Bai 11. Lepaskan aku. Aku membencimu. Jika aku katakan, aku membiarkan keluarga Shen begitu saja, adalah untuk membuat mereka lengah dan masuk ke perangkapku. Apakah kamu akan memaafkanku? Lalu jika aku katakan, aku akan menikahimu, Kamu. Ibu MU, selamat pagi. Di antara kita, mungkin ada beberapa kesalahpahaman. Tentang masalahmu, Xiao Chen sudah menjelaskan padaku. Tak kusangka, keluarga Shen sudah mengulurkan tangan sampai ke keluarga MU. Ini kesalahanku, aku minta maaf padamu. Bawa orang itu ke sini. Kepala Tian, apa maksudmu ini? Sudah bertahun-tahun aku memeliharamu. Tak kusangka kau adalah anjing keluarga Shen. Nyonya, aku salah. Kumohon, ampunilah aku. Hubunganmu dengan Xiao Chen, biarlah kalian yang menyelesaikannya. Aku sebagai ibunya, akan mundur ke belakang. Tidak usah ikut campur. Begini saja, aku pergi dulu, tidak mengganggu dunia berdua kalian. Bawa dia keluar. Nyonya, Empinaila. 3 hari lagi, keluarga Shen akan mengadakan pesta besar dan dalam pesta itu akan mengumumkan pernikahan dengan keluarga MU. Aku pernah membantumu sekali. Kali ini, gantian kamu yang membantuku. Bagaimana? Bantuan apa? Kali ini, gantian kamu yang menculik pengantin. Pertama-tama, selamat datang di pernikahanku. Pernikahan bukan pengumuman pernikahan, hanya pertunangan. Apakah keluarga Shen dan MU berencana langsung menikah? Sial, kenapa aku setuju untuk mencuri pengantin? Sekarang gimana? Aku malu sekali. Sebenarnya, banyak yang tahu, aku dan istriku sudah saling mengenal sangat lama, dan kita sudah melalui banyak hal bersama. Jadi, aku sangat ingin menikahinya. Di momen suci ini, sebelum aku melamar istriku, aku ingin menari bersamanya untuk memulai kisah cinta ini. Jadi, maukah kamu menari denganku? Aku mau. MU Xiao Chen, apa maksudmu? Keluarga MU mau berperang dengan keluarga Shen? Keluarga Shen? Siapa sih lo? Apa? Tuan Shen, 3 menit lalu, keluarga Shen sudah bangkrut. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Menurutmu, butuh berapa lama untuk menghancurkanmu? Shen Dongshan. Kau meremehkanku, MU Xiao Chen. Apa yang terjadi? Dasar bodoh, kau tidak tahu? MU Xiao sekarang adalah pemimpin keluarga kaya di Jinghai. Ketua utama kamar dagang Daxia. Keluarga Shen, bangkrut. Pemimpin keluarga kaya di Jinghai. Ketua utama kamar dagang Daxia. MU Xiao, kasihanilah kami, semut kecil ini. Xiao Chen, apa kau tidak punya perasaan padaku? Xiao Chen.
Bibi, jangan begini. Bukan ke kau belong. Setuju aku jadi menantu keluarga MU? Saat memanfaatkan namaku untuk kepentingan keluarga Shen. Pernahkah kau pikir, aku akan tahu? Aku? Shen Jiani, kau menyusupkan mata-mata ke keluarga MU menggunakan cara licik. Mengganggu hubunganku dengan Bai 11, bahkan mau memaksaku menikahimu dengan kekuatan keluarga Shen. Kali ini, aku tidak akan memaafkan keluarga Shen. Shao Chen. Pengawal, aku tidak mau melihat mereka. Tua. Shao Chen. Nona Shen, silakan. Aku pergi. Nyonya. Silakan. Kenapa? Semua ini sepertinya pernah aku alami. MU Xiao Chen aku. Jangan-jangan. MU Xiao Chen.